kita masuk bab baru tentang fluida statis ya. Fluida statis ini. Nah, apakah fluida itu? Lalu ada berapa jenis fluida yang akan kita pelajari? Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Jadi yang termasuk fluida itu adalah zat cair dan gas, karena keduanya bisa mengalir. Ada dua jenis fluida, yaitu fluida statis atau fluida diam. Artinya zat cair atau gas yang diam, misalnya air dalam botol, air dalam bak mandi, udara dalam ban sepeda, dan sebagainya. Lalu fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, misalnya air sungai mengalir, air dalam pipa, PDAM, angin, dan lain-lain. Nah, kemudian apa saja yang kita pelajari dalam fluida statis ini? Apa saja ya? Oke. Yang pertama adalah massa jenis ya, massa jenis. Nah, massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Jadi massa benda berapa dibagi volumenya itu namanya massa jenis. Ya. Nah, massa jenis itu simbolnya rho. Ya, rho. Sehingga kalau begitu rho sama dengan M dibagi V. Nah, misalnya begini ya. Sebuah benda masanya setengah kilogram, volumenya 600 cm3. Berapa massa jenis benda itu? Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi masanya setengah kilogram, volumenya 600 cm3, kita ubah dalam meter kubik, yaitu dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Sehingga massa jenisnya adalah massa dibagi volume ya, setengah dibagi 6 kali 10 pangkat 4, hasilnya adalah 1/12 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Yang kedua, 1/4 kg air biasa dicampur dengan 2 kg air laut. Berapakah massa jenis campurannya? Rho air biasa 1, rho air laut 1,6 gram per cm kubik ya. Caranya bukan dijumlah lalu dibagi 2, tidak ya, tapi kita cari dulu sesuai rumusnya ya. Ini diketahui seperti ini. Nah, rho campuran adalah massa totalnya berapa dibagi volume campurannya berapa ya. Untuk massa totalnya kita langsung tahu aja ya, jadi 1/4 ditambah 2. Untuk volumenya kita memakai rumus ini, V sama dengan M per rho ya. V1 itu 1/4000, V2 itu 1/800. Jadi V totalnya adalah 6/4000. Kita masukkan ke sini ya. Jadi 0,25 ditambah 2 itu 2,25 dibagi 6/4000, hasilnya 1500 kg per meter kubik. Oke, sekarang apa alat untuk mengukur massa jenis ya? Ada dua yang kita tahu. Yang pertama adalah hidrometer, seperti ini alatnya ya. Ini tinggal dimasukkan di air atau di sajar, nanti akan ketahuan dia akan terapung pada angka berapa di sini permukaannya. Air itu nanti berapa. Langsung ketemu berapa massa jenisnya atau berat jenisnya ini ya. Ini berat jenis ini. Kemudian yang kedua itu adalah piknometer. Alatnya seperti ini ya. Caranya itu adalah ini piknometer kosong ditimbang berapa, lalu sepenuh misalnya dengan air ya, penuh air lalu ini ditutup gitu, kemudian ditimbang lagi. Nah, berarti massa air adalah massa piknometer penuh air dikurangi massa piknometer kosong, itulah massa airnya. Lalu dibagi volume piknometer ini, di sini sudah ada tulisannya ya. Langsung ketemu massanya berapa dibagi volumenya. Nah, kemudian yang kedua kita belajar tentang tekanan atau press atau P. Nah, apa itu tekanan? Adalah gaya dibagi luas. Itu namanya tekanan. Nah, tekanan simbolnya P, gaya itu F, luas itu A. Jadi P sama dengan F per A. Satuannya berarti ini Newton, ini meter persegi ya. Jadi Newton per meter persegi, ini dinamakan Pascal, disingkat PA. Nah, ingat di sini adalah gayanya adalah tegak lurus dengan luas bidang alas ya. Harus tegak lurus gayanya. Nah, seperti ini ya anak-anak, ini ada dua benda, ini sama-sama balok, ini beratnya sama ya. Yang satu diletakkan seperti ini, yang satu tegak seperti ini. Dari kedua gambar di atas, manakah yang tekanannya lebih besar? Yang mana kira-kira? Yang kiri atau yang kanan?
Ya, yang kanan. Karena apa? Karena luasnya yang menyentuh ini adalah kecil ya. Jadi kalau A-nya kecil, maka P-nya besar. Nah, sekarang apa alat ukur tekanan? Nah, anak-anak ini untuk yang ruang terbuka, tekanan udara diukur dengan namanya barometer ya, sepertinya alatnya ditaruh di dinding itu ya. Jadi untuk mengetahui berapa tekanan udara di ruang terbuka ya, di dalam ruangan atau di luar ruangan tuh namanya alatnya barometer. Barometer yang digunakan untuk mengukur ketinggian itu dinamakan altimeter ya. Ini yang dipasang di pesawat terbang ya. Jadi kok tahu tingginya berapa itu memakai alat ini ya. Karena apa? Karena kalau naik itu tekanannya berkurang. Nah, perubahan tekanan itu dikonversi dengan tingginya. Jadi dengan tahu berapa tekanannya, maka kita tahu berapa tinggi pesawat itu. Ini alat ukur untuk tekanan udara di ruang terbuka. Nah, kalau di ruang tertutup itu namanya manometer. Misalnya tekanan udara dalam tangki, tekanan udara dalam ban sepeda atau ban motor, ban mobil, itu udaranya berada dalam ruang tertutup ya. Itu alatnya namanya manometer. Nah, kira seperti ini alatnya ya. Manometer ini manometer terbuka, ini dari pipa U ya. Ini terbuka, ada juga yang tertutup ini ya. Nah, nanti ini untuk yang tekanannya rendah ya. Kalau tekanan tinggi harus tertutup ya. Karena kalau terbuka nanti ini bisa muncrat keluar karena tekanan tinggi ini. Nah, berapa tekanan gas ini tinggal menghitung aja berapa selisih tinggi ini ya. Ini tekanan udara luar ini berapa, ditambah tekanan oleh ini, selisih tinggi ini ya. Coba nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tekanan hidrostatika. Hidro zat cair, statika adalah diam. Jadi tekanan oleh zat cair yang diam. Nah, misalnya ini ya, misalnya ada air dalam gelas, tingginya ini H. Pertanyaannya, berapakah tekanan yang ditimbulkan oleh air yang dialami oleh bagian bawah ini gelas ini ya. Kalau luasnya adalah A. Maka sesuai dengan rumus tadi bahwa tekanan adalah gaya dibagi luas. Gaya dia adalah gaya berat. Jadi berat air itu berapa? Dibagi luasnya ini. Nah, berat adalah M kali G ya. Dengan M adalah rho kali V. Rho kali V ya. Sehingga V-nya adalah sedangkan volumenya adalah A kali H. Luas alas kali tinggi, itu adalah volume air ini. Maka pH tekanan hidrostatis di dasar bejana adalah rho A Hg dibagi A, A-nya hilang. Tinggal rho GH. H di sini adalah kedalaman ya, diukur dari atas. Kedalaman dari atas. Nah, misalnya begini ya. Ada seekor ikan berada pada gambar seperti ini. Nah, berapakah tekanan hidrostatis ya, tekanan yang dialami ikan oleh air itu? Nah, kita memakai rumus bahwa kedalaman itu diukur dari atas ya. Jadi bukan dari sini tapi dari atas, dari sini ke sini. Jadi 140 dikurangi 60. Berarti kedalamannya adalah 80 atau 0,8 meter nih ya, 0,8 meter nih salah nih. Sehingga tekanan hidrostatisnya adalah rho GH, rho air 1000, G-nya 10, kedalamannya 0,8. Adalah 8000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ini cara menentukan tekanan hidrostatis. Nah, sekarang tekanan total. Apa itu tekanan total? Nah, gini anak sekalian. Di bawah sini itu ada dua tekanan ya, tekanan oleh udara ya, atau saya singkat P bar, P barometer, tekanan yang ditunjukkan oleh barometer ditambah tekanan oleh zat cair sini. Jadi benda di bawah ini mengalami dua tekanan, tekanan oleh udara dan juga oleh zat cair ini. Nah, tekanan totalnya adalah dijumlahkan saja itu ya. Jadi P bar tambah pH itu. Ini tekanan totalnya. Nah, sekarang yang kelima adalah hukum utama hidrostatika. Apa itu hukum utama hidrostatika? Adalah ini ya, contohnya ini. Titik-titik yang berada pada satu garis mendatar pada fluida yang sama memiliki tekanan yang sama besar. Jadi kalau dua titik berada dalam satu garis mendatar pada fluida yang sama, maka tekanannya sama besar. Anak-anak, A dan D ini satu garis mendatar ya, berarti tekanan di A dan D sama. C dan B berbeda ya, karena tidak terletak pada satu garis mendatar. Nah, coba ini dilihat ini.
Anak-anak A, B, C, D ini semuanya sudah terletak pada satu garis mendatar. Maka tekanan A, tekanan B, tekanan C dan D sama semua karena kedalamannya sama. Ya, meskipun atasnya ini banyak airnya, tapi tekanan hidrostasnya tetap sama semua. Nah, sekarang ini sekalian coba, apakah tekanan di A sama dengan tekanan di F? Ya, karena ini satu garis mendatar dan sacernya sama. Apakah B sama dengan E, tekanan di B? Ya, ini kan sama di sini, batas ini sama dengan ini ya. Apakah C dan D sama? Tidak, karena yang satu sacernya merah, satu biru ya, jadi tidak sama ini. Jadi syaratnya adalah fluidanya sama dan satu garis mendatar. Ini hukum utama hidrostatika. Oke, contohnya ya, misalnya gini ya. Nah, ada pipa U, ini pipa U ya, diisi 2 zat cair. Nah, rho 1 itu 0,8, rho 2 1. Jadi ini misalnya ini diisi minyak, ini diisi air ya. Akhirnya minyaknya ini menekan air. Nah, ini lalu airnya ini naik setinggi H2 ya. Sedangkan minyaknya setinggi H1. Pertanyaannya, berapakah H2? Ini berapa? Naiknya air ini berapa misalnya ya? Caranya kita pakai tadi anak sekalian. Ini kan mendatar nih ya. Berarti tekanan di sini dan di sini sama. Ya. Jadi tekanannya sama ya. Kita lihat. Jadi tekanan di sini dan di sini sama. Nah, tekanan hidrostatis rumusnya apa tadi? Rho GH. Jadi rho GH1 sama dengan rho GH2 gitu ya. G-nya sama dicoret. Rho 1-nya ini 0,8. H1-nya 10. Ya, rho 2-nya 1, lalu H2-nya adalah 8. Ini cara mencari ketinggian zat cair pada pipa U. Nah, yang keenam adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu begini anak sekalian. Tekanan yang bekerja atau yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup, maka tekanan itu diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah sama besar. Seperti ini ya. Kalau balon ditiup, diberi tekanan, udaranya naik, tekanannya, maka dia diteruskan ke segala arah ya, ke kanan, ke atas, ke kiri ya, ke samping, semuanya sama sehingga dia bentuknya bulat ini. Termasuk ini ya, ini kalau ini zat cair, kalau ditekan ini ada lubangnya, maka lubangnya akan menyemprotkan air yang sama besar tekanannya. Ya, jadi semua tekanannya sama besar. Itu namanya hukum Pascal. Nah, misalnya begini anak sekalian. Nah, ini ada pipa U ya, ini ada pengisapnya atau piston ya. Nah, ini kalau ditekan, maka tekanan di sini dan tekanan di sini sama, ya, sama. Jadi tekanan pada bidang 1 dan bidang 2 itu sama. Nah, P tadi kan F per A ya, jadi boleh diganti ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Ini adalah hukum Pascal. Nah, coba apa alat-alat yang menggunakan hukum Pascal? Oh, banyak ya. Ini dongkrak nih ya. Ini dongkrak ini juga menggunakan hukum Pascal. Ya. Lalu ini kempa ya. Kempa itu untuk mengepres ya. Untuk mengepres ini dipres ini ya. Untuk mengepres ini menggunakan sistem hukum Pascal ya. Kemudian rem hidrolik ya. Ini rem sepeda motor atau mobil, ini rem sepeda motor ya. Itu ini ada cairannya ya. Cairannya ini olinya ini yang kita tekan lalu dia menekan ini apa? Yang remnya itu ya, jadi piringannya itu tertekan sehingga dia menggesek lalu dia bisa berkurang kecepatannya ya. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan hukum Pascal ya. Jadi tekanan yang diberikan diteruskan ke segala arah sama besar ya. Tekanan diberikan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, misalnya ini contohnya ya. Nah, misalnya ada seperti ini beban ini ya. Ini diberi gaya 20. Lalu ini luasnya 30, di sini luasnya di sini 900 ya. Pertanyaannya berapa F2 agar seimbang ini, agar tingginya sama. Nah, dengan hukum Pascal kita tahu bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya, atau boleh ini F1 per F1 sama dengan F1 per F2 sama dengan A1 per A2 ya, sehingga F2-nya ketemu 600 ya. Ini hukum Pascal ini. Nah, sekarang yang ketujuh adalah hukum Archimedes. Nah, anak-anak, hukum Archimedes itu seperti ini konsepnya ya.
benda yang masuk dalam fluida ini bisa cair, bisa gas juga bisa ya. Baik sebagian atau seluruhnya ya, tercelup atau tenggelam ini ya, maka akan mendapat gaya ke atas atau gaya Archimedes namanya. Atau gaya Archimedes ya, yang besarnya sama dengan apa? Sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau yang ditempati ya. Nah, jadi berat fluida yang dia pindahkan atau yang ditempati itu berapa? Itulah besarnya gaya Archimedes atau gaya ke atas. Misalnya gini ya, ini contohnya misalnya. Benda di udara beratnya 8, setelah masuk di dalam air beratnya jadi 6. Berarti dia mendapat gaya ke atas atau pengurangan berat ini sebesar 2. Nah, 2 ini dinamakan gaya ke atas atau gaya Archimedes. Jadi berat benda di udara dikurangi berat benda dalam air, itulah gaya ke atas atau gaya Archimedes. Nah, misalnya benda ini ya 8 Newton, misalnya kita ganti ini dengan tabung ada pancurannya. Kalau ini penuh nanti akan tumpah ya. Nah, kita masukkan, betul ini tumpah ya. Nah, anak-anak, yang tumpah ini itu berapa beratnya? Beratnya adalah 2 Newton ini ya. Jadi gaya ke atas itu besarnya sama dengan berat air yang tumpah yang ditempati ini berapa. Nah, ya, jadi yang ditempati kan sesuai dengan volumenya ini, volume benda itu. Nah, beratnya air ini sama dengan gaya ke atas. Misalnya 2 dalam hal ini. Ya, jadi berat air yang tumpah sama dengan gaya ke atas. Nah, berat yang tumpah sama dengan FA. Nah, FA adalah rho GV. Hati-hati, rho di sini adalah bukan rho benda, tapi rho fluida, rho cair ini yang tumpah ini. Ya. Lalu GV, V adalah volume air yang tumpah ini. Kalau benda yang masuk semua berarti volumenya sama dengan volume benda. Tapi kalau volumenya cuma separuh berarti ya volumenya ini separuh. Ya, jadi kalau itu ini V yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Ya. Nah, sekarang ada istilah tenggelam, melayang dan terapung. Nah, apa itu begini ya? Coba lihat ini. Nah, ini ada 3 benda, kuning, biru dan merah ya. Terapung itu sebagian ada yang di atas air ya. Kalau melayang itu penuh tapi tidak menyentuh dasar. Kalau tenggelam itu berarti dia sudah menyentuh dasar ya. Nah, untuk melayang gaya ke atasnya berarti adalah rho GV. Nah, V adalah volume yang hitam ini. Ini adalah melayang adalah volumenya adalah volume yang penuh ini ya. Yang tenggelam juga sama ini, yang merah ini. Jadi gaya ke atasnya sama ini dua-dua ini sekalian sama ya. Nah, kalau benda itu penuh maka rho fluidanya lebih besarnya adalah terapung ya. Jadi kalau rho airnya lebih besar pada rho benda dia terapung. Kalau rho air dan rho benda sama melayang. Kalau ini lebih besar berat daripada airnya dia akan tenggelam. Ini contohnya ya. Kapal terapung karena gaya Archimedes ya. Jadi berat kapal ini sama dengan gaya ke atasnya sama ya. Ini kapal selam juga sama ya. Nah, sekarang contohnya anak sekalian. Misalnya ya, balok kayu volumenya segini muncul 0, bagian ketika dimasuki dalam air yang rho-nya 1000 ya. Berapa gaya ke atas yang dialami benda? Kita lihat ya. Seperti ini. Nah, F adalah rho GV. Rho airnya 1000, G-nya 10. Yang tercelup adalah 0,4 bagian ya. Ini kan yang muncul 0,6. Berarti yang tercelup adalah 0,4. 0,4 kali volume totalnya. Ya. Jadi hasilnya adalah 0,4 Newton. Nah, karena yang kedua ya. Nah, sekarang balon udara mengalami gaya naik atau gaya Archimedes sebesar segini ya. Berat total balon sekian. Tentukan gaya ke atas dan diameter balon udara jika mas jenis udara adalah 1,2. Nah, anak-anak kita lihat ya. Gaya naiknya segini, berat balonnya segini, udara segini. Nah, gaya naik adalah gaya Archimedes dikurangi berat balon ya. Kalau balonnya lebih berat daripada gaya Archimedes maka dia tidak akan naik ya. Nah, dari sini kita hitung bahwa FA-nya adalah 6.400 ya. Jadi 6.500 ya. Sehingga gaya Archimedesnya rho GV, rho udara, G kali V adalah volume balon udara ya. Maka V balonnya adalah 541,6 meter kubik. Balon dianggap bola sehingga volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Maka R-nya ketemu 5 meter. Nah,
Anak-anak untuk latihan bisa kamu lihat dari buku paket halaman 80 nomor 1, 2, 3, 4 dan juga halaman 81 nomor 8 ya. Oke, selamat bekerja, Tuhan memberkati.